Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anastasia dengan NIM C0D023046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pemotongan PPh pasal 26. Materi yang pertama yaitu pemotong pajak penghasilan pasal 26. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintah, yang kedua, subjek pajak dalam negeri, yang ketiga, penyelenggara kegiatan, yang keempat, bentuk usaha tetap, yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lain yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, yang keenam, pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Materi selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan pasal 26. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah yang satu A. Dividen, ke B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan properti. D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. E. Hadiah dan penghargaan. F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. G. Premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan pesawat terbang ringan dengan nilai 10 juta ke atas untuk setiap jenis transaksi. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara Conduct Company atau Special Purpose Company yang didirikan atau berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, tarif dan penghitungan pajak penghasilan pasal 26. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B antar negara atau tax treaty. Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tarif 20% dari penghasilan bruto. Yang kedua, tarif 20% dari penghasilan neto. Yang ketiga, tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. PPh pasal 26, tarif dan penghitungan pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Yang kedua, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan perkiraan penghasilan neto dikali penghasilan bruto. Yang ketiga, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto sama dengan 20% dikali 50% dikali penghasilan bruto sama dengan 10% dikali penghasilan bruto sama dengan 10% dikali jumlah premi yang dibayar. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikalikan dengan penghasilan neto sama dengan 20% dikali 10% dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali
penghasilan bruto sama dengan 2% dikali jumlah premi yang dibayar. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto, 20% dikali 5% dikali penghasilan bruto, 1% dikali penghasilan bruto sama dengan 1% dikali jumlah premi yang dibayar. Sekarang kita memasuki ke contoh soal. PT Kencana adalah penerbit buku cerita anak-anak. Pada bulan Maret 2017, perusahaan membayarkan royalti sebesar 100 juta rupiah kepada Natasha sebagai pengarang buku cerita anak-anak Dragon Ball. Natasha adalah wajib pajak luar negeri. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Kencana adalah 20% dikali 100 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya sifat pemotongan atau pemungutan PPh pasal 26. Pada prinsipnya, pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri adalah bersifat final. Tetapi atas penghasilan berikut ini pemotongan pajak tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. A. Pajak penghasilan pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang B. Pemotong PPh pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. C. Pemotong PPh pasal 26 harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. D. Pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan berupa penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari semua bentuk usaha tetap di Indonesia, terutang dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. Namun, apabila bentuk usaha tetap tersebut meminta perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan, pemotongan PPh pasal 26 didasarkan pada penghitungan sementara, terutang dan harus dibayar lunas pada saat surat permohonan perpanjangan disampaikan, tetapi tidak melampaui tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak terakhir. Baiklah, demikianlah penjelasan materi tentang pemotongan PPh pasal 26. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.